Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gimana sih hidup di pedalaman Australia. Nah, untuk kasus ini adalah di Urimbah, New South Wales. Ini merupakan video pertama, nanti video kedua akan menyusul. Sebelumnya, kenalan dulu, saya Oscar Karnalim. Saya PhD Candidate in Information Technology di University of Newcastle, Australia, dan juga saya adalah dosen di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu di mana sih sebenarnya Urimbah itu. Nah, kalau dilihat di sini, ini Google Map ya, Google Map. Mungkin beberapa dari teman-teman tahu yang namanya Sydney. Sydney adalah satu dari beberapa kota terbesar di Australia, ya. Dan kalau dilihat di peta, itu letaknya ada di bagian bawah. Lihat yang saya warnai biru, saya kasih garis biru, ya. Itu adalah Sydney. Nah, Urimbah itu ada di titik merah yang ada di situ, di atasnya. Nah, jarak antara Sydney ke Urimbah itu sekitar 60 kilo. Nah, biasanya kalau saya dari Urimbah, saya pengen ke Sydney, saya perlu menggunakan yang namanya kereta. Butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit. Dan untungnya kereta ini adalah transportasi umum. Jadi kita tidak perlu pesan tiket, dan biayanya pun cukup murah menurut saya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di atas lagi, itu ada yang namanya Newcastle. Nah, jadi mungkin beberapa dari teman-teman tahunya Newcastle yang ada di UK. Nah, tapi sebenarnya di Australia juga ada yang namanya Newcastle. Dan uniknya lagi, mereka masing-masing punya universitas dengan namanya berhubungan dengan Newcastle. Jadi kalau di UK, mereka punya Newcastle University. Nah, kalau di Australia, kita punya University of Newcastle. Dan memang sering banget ketukar-tukar. Nah, Urimbah itu ada di tengahnya, antara Sydney dan Newcastle. Untuk ke Newcastle sendiri, dari Urimbah biasanya sama waktunya, kita butuh sekitar 2 jam kurang. Dan kita biasanya pakai kereta. Nah, Urimbah di sini cukup termasuk pedalaman. Bahkan di Google sendiri, kalau kita lihat di situ, di foto sebelah kiri atas, ya, itu pepohonan semua ya. Jadi bukan rumah yang ditampilkan, tapi pepohonan. Ya, artinya memang di sini daerahnya masih sangat natural. Nah, berikutnya kita lihat populasinya. Jadi, dari sisi populasi, Urimbah ini punya 4.500 penduduk pada tahun 2020. Ya, mungkin sekarang bertambah, tapi saya nggak tahu nambahnya berapa. Nah, ini jumlahnya sangat kecil kalau dibandingkan sama Sydney. Jadi kota Sydney, kotanya aja ya, kita nggak memperhitungkan daerah-daerah sekitar Sydney. Kotanya aja itu udah 248.000. Artinya, kalau dihitung dalam persentasi, itu cuma 1,8%. Dan bahkan kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, ya, kita lihat di gambar sebelah kanan, kelihatan banget bahwa memang rumah-rumahnya tidak terlalu banyak. Lebih banyak lahan kosong dan pepohonan. Nah, pertanyaannya ngapain saya di sini? Oke. Di sini, ya tadi mungkin lihat di depan, saya adalah PhD candidate. Jadi, saya lagi sekolah doktoral, gitu ya, kalau bahasa Indonesianya. Dan sekolahnya di University of Newcastle. Itu rankingnya 197 berdasarkan World University Ranking. Jadi sebenarnya cukup oke. Nah, University of Newcastle ini punya banyak kampus. Kampus utamanya biasanya adalah di Callaghan dan Newcastle City. Jadi kalau dilihat tadi, ada kota namanya Newcastle, nah biasanya kampus besar mereka itu ada di sana. Nah, mereka punya kampus-kampus tambahan, atau istilahnya side campus. Nah, side campus ini biasanya ukurannya tidak terlalu besar, tapi tetap mereka punya fasilitas kampus secara umum. Ada di Urimbah, Sydney, dan Port Macquarie. Nah, kenapa saya di Urimbah? Kenapa nggak saya di Callaghan aja atau di Newcastle City aja? Nah, karena sebenarnya pembimbing saya itu kerjanya di Urimbah. Jadi kalau di PhD itu kita harus pilih pembimbing. Dan kita harus ngikut. Kalau pembimbingnya tinggal di mana, kerja di mana, ya kita kerja di sekitar situ. Kita harus lokasinya tinggalnya di sekitar situ juga.
Nah, mungkin bagi yang penasaran, gimana sih bentuknya kalau kampus tapi di Urimbah gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah video yang saya ambil di depan perpustakaan. Ya, sebenarnya kalau kita masuk ke perpustakaannya itu lebih high-tech, ya, dalamnya bagus banget. Tapi karena lagi semi-lockdown, kita jadi nggak bisa masuk karena perpustakaannya ditutup. Oke, ini secara general kalau kita lihat, bangunannya pendek-pendek ya rata-rata, dan juga masih banyak pohon-pohonan. Artinya di sini masih asri banget. Ini mungkin beda sama beberapa universitas di Sydney, yang biasanya mereka konsepnya adalah gedung. Jadi mereka pakai gedung dengan lantai-lantai yang tinggi, misalkan 7 lantai, 8 lantai gitu ya. Nah, kalau di Urimba di sini, dia maksimum 2 lantai seingat saya. Nah, kalau yang ini adalah gathering point, tempat kumpul. Depan situ tadi adalah kantin, tapi ya karena tutup, lagi semi-lockdown. Nah, biasanya orang kalau habis kuliah atau mungkin habis riset, mereka ngobrol-ngobrol di sini. Disediakan beberapa tempat duduk. Nah, yang di depan situ itu adalah student hub. Biasanya kalau student misalkan mau cetak kartu pelajar, atau mungkin mereka mau ada butuh bantuan terkait status mereka sebagai student, mereka bisa ke sana. Nah, kelebihan dari kampus Urimba adalah kita punya lake atau danau kecil. Mungkin danaunya juga nggak terlalu indah ya, kalau lihat di gambar ini, airnya juga butek gitu kan, hijau. Tapi ya lumayan lah, kalau misalnya kita lagi stres, kita keluar, kita duduk-duduk gitu kan, ya lumayan, itu refreshing. Dan anginnya juga cukup segar, karena di sini kan banyak banget pepohonannya. Nah, kalau dilihat di sini, ada tulisan mungkin yang bahasanya tidak kita kenali ya. Ini bukan bahasa Inggris, yang pasti. Ini sebenarnya adalah bahasa aboriginal. Jadi, Australia itu kan kalau kita tahu sejarahnya, penduduk aslinya adalah aboriginal, ya. Cuman ada pendatang ke Australia. Nah, pendatang ini ingin mengapresiasi tradisi dan kultur dari aboriginal. Caranya gimana? Caranya yang pertama, mereka menamai beberapa tempat itu dengan nama-nama aboriginal. Contohnya adalah Urimbah, itu kan termasuk bahasa Inggris yang tidak umum ya. Lalu juga ada juga daerah yang namanya Wagga-Wagga. Ada juga daerah yang namanya Woi-Woi ya. Jadi memang daerah-daerah tersebut mereka namai berdasarkan ya bahasa aboriginnya. Dan juga beberapa frasa-frasa tertentu mereka coba juga convert ke dalam bahasa aboriginal. Nah, contohnya salah satunya adalah ini. Kalau tidak salah, itu artinya berarti adalah yang di bawah. Jadi, talking listening place. Jadi tempat untuk berbicara dan mendengar. Nah, ini letaknya di depan lake yang tadi saya cerita. Nah, ini lake-nya. Dan yang ini adalah fireplace. Jadi kita bisa api unggun kalau mau. Tapi tentu saja kita harus izin dari pihak universitas. Nah, di depan itu adalah student hub yang tadi. Lalu, kalau yang ini, saya kurang tahu gunanya apa, kayaknya mungkin buat latihan tinju kali ya. Saya nggak pernah lihat ini kepakai soalnya. Nah, sebenarnya masih banyak tempat-tempat lain di kampus Ulimbah yang bisa diperlihatkan. Tapi karena semi-lockdown, jadi kita tidak bisa masuk ke beberapa daerah. Tapi nanti mungkin kalau lockdown-nya di-lifted, mungkin kita bisa coba kunjungi daerah-daerah tersebut dan mungkin kita bisa bikin video lain. Nah, sekarang lingkungan Urimba. Dengan kata lain, perumahannya bentuknya kayak gimana sih? Nah, kebetulan kos-kosan saya itu letaknya di bukit. Kelebihannya kalau di bukit apa? Tentu saja tidak akan kebanjiran ya. Karena kalau kebanjiran berarti harusnya sudah terbenam daerah situ, gitu kan. Jadi ketika saya keluar dari kos-kosan, ini tampilan yang akan saya dapat. Nah, ini dilihat, ini banyak sekali tanjakannya ya. Banyak sekali tanjakannya. Tentu saja ini tidak cocok bagi yang baru belajar pakai kendaraan bermotor, baik motor ataupun mobil. Karena ini nanjaknya tinggi dan belokannya pun tajam. Beberapa hari sekali, saya biasanya melakukan jogging. Nah, ini adalah salah satu spot jogging saya.
Oke, ini letaknya sebelah jalan tol. Jadi hanya dipisahkan oleh pagar hitam. Ya, ini kalau lihat, nah ini pagarnya. Kita jalan lebih jauh lagi, biasanya kita masuk nyampe ke perempatan ini. Saya juga biasanya jogging lewat sini. Nah, lihat bangunan-bangunannya. Bangunan-bangunannya rata-rata pendek ya. Mereka tidak bikin bangunan tinggi. Dan kalau lebih jauh lagi, masuk ke perumahan. Nah, perumahan di sini lebih enak ketimbang yang daerah saya karena ini daerahnya datar. Jadi mungkin lebih convenient kalau kita pergi-pergi atau mungkin berkendara. Jalan lebih jauh lagi, ini biasanya ujung trek jogging saya, ya. Nah, ini udah rumahnya jarang, lebih banyak lahan kosong dan perpohonan. Dan nah, jalan itu kalau kita ujung, lurus lagi, itu udah nggak ada apa-apa. Cuman ada pohon-pohon doang. Rumahnya udah nggak ada. Oke ya, sekian. Itu rangkuman tentang gimana sih hidup di Urimba. Dari sisi kampus, dan juga sisi perumahan. Nah, nanti di video kedua, saya akan jelaskan tentang bagaimana transportasinya, bus, kereta, dan juga bagaimana bentuk mall-nya kalau di Urimba. Terima kasih.